Terima kasih atas kunjungan Anda. Hari ini di hadapan banyak tamu terhormat dan senior. Saya ingin memperkenalkan pacar saya, Nona Sayeki. Apa yang terjadi? Sekarang saatnya memainkan lagu yang ditunjuk oleh sutradara malam ini. Apa yang kamu posting Dia di sini? tidak bermain sekarang. Pergi. Pergi. Selanjutnya saya ingin pacar saya mengatakan beberapa kata. Halo semuanya, saya Sayeki. Saya bisa menjadi pacar Hang Xuan. Saya merasa sangat terhormat. Saya harap Anda bisa bergabung dengan saya. Saksikan kebahagiaan kami. Sebenarnya saya sangat bahagia hari ini, karena saudara perempuan saya juga datang ke tempat untuk memberkati saya. Xiao Mian, bisakah kamu naik ke panggung? Saya baik-baik saja. Sebenarnya saya masih ingin berterima kasih kepada Hang Xuan dulu. Memberi saudara perempuan saya kesempatan untuk menampilkan bakatnya. Mungkin kamu masih belum tahu. Saudara, dia pernah menjadi pianis yang sangat baik. Tapi beberapa tahun yang lalu dia melakukan kesalahan. Menyesal sampai sekarang. Begitu banyak sehingga saya meninggalkan panggung. Tapi hari ini saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberitahunya. Xiao Mian, saya pikir masa lalu sudah berlalu. Saya tidak ingin kamu hidup dalam penyesalan. Sebenarnya saya sudah memaafkanmu. Meskipun saudara perempuan saya pernah membakar saya, dan itu sangat serius. Tapi ini tidak bisa memutuskan persaudaraan kita. Saya pikir dia benar-benar menyesal. Bagaimana dengan saya sekarang? Saya berharap untuk menerima berkah dari semua orang, terutama saudara perempuan saya. Xiao Mian, tolong berkati saya dan Hang Xuan ya. Karena saya memulai api karena saya. Saudara perempuan saya terbakar parah dalam api. Saya minta maaf kepada saudara perempuan saya. Saya selalu berharap untuk mendapatkan pengampunannya. Saya harap saudara perempuan saya bisa diberkati. Kamu juga bisa mendapatkan kebahagiaan. Xiao Ming, terima kasih banyak. Hari ini saya juga berharap bahwa semua orang di sini. Mari kita bantu dia menjadi saksi. Xiao Mian, tolong berhenti menyerah pada dirimu sendiri, oke? Berdiri lagi. Kenapa? Hei, ada apa? Katakan padaku, kenapa dia bilang kamu yang membakarnya? Aku tidak membakarnya. Aku tidak bisa mengatakan. Apa yang tidak bisa dikatakan? Apa yang terjadi? Membakar. Ini bukan lelucon. Kami sudah belajar piano bersama sejak kecil. Dia sedang bersaing di kompetisi internasional yang diadakan setiap 4 tahun. Nyalakan gas saat aku sendirian di rumah. Aku hampir terbakar sampai mati. Aku tidak. Aku bahkan tidak tahu ada gas di rumah. Aku hanya menyalakan saklar lampu saat kembali. Lancar? Kamu bisa membunuhku dengan satu gerakan, kan? Kami berdua ada di sana saat itu. Kenapa kamu tidak terluka? Hanya aku yang terbakar. Kamu katakan. Berikan aku alasan yang masuk akal. Kamu sama sekali tidak bisa membenarkan dirimu. Yi Xiaomian, saat aku tahu kamu mengundurkan diri dari kompetisi, aku pikir kamu menyesal. Aku tidak menyangka kamu masih menyangkal. Kalau aku tahu, seharusnya aku mengirimmu ke penjara. Jangan terburu-buru. Yi Xiaomian. Aku tidak percaya. Kakakmu selalu memikirkanmu. Dan kamu. Untuk mencapai tujuan. Menyakiti keluargamu sendiri.
Kamu tidak pantas memiliki kakak yang begitu peduli. Maaf. Aku seharusnya tidak datang hari ini. Sekarang semua orang sudah berbicara. Ye Hangxuan sudah tahu identitas aslimu. Yi Xiaoming. Kamu seharusnya menyerah. Jauhi dia mulai sekarang. Aku tidak menyesal padamu. Xiao Mian pergi. Yutong. Mona, kamu harus tenang. Dokter memerintahkan, depresi tidak boleh terpancing. Tapi Yi Xiaomian adalah putri mantan istri Lu Minghan Wan Fan. Kamu sama sekali tidak boleh berurusan dengan Hang Xuan. Kakakmu selalu memikirkanmu. Dan kamu ingin mencapai tujuanmu. Menyakiti keluargamu sendiri. Kamu tidak pantas memiliki kakak yang begitu peduli. Tidak. Terima kasih. Terima kasih telah membantuku tadi. Apa yang terjadi dalam kebakaran itu? Jangan lihat aku. Aku tahu pasti ada rahasia. Apakah kamu bersedia untuk terbuka? Bahkan di depan Hang Xuan, mengakui bahwa kamu adalah pelaku yang membakar kakakmu. Bahkan aku merasa kamu mungkin melindungi orang lain. Itu nenek. Pada saat itu nenekku hanya fokus menyelamatkanku. Dan kakakku hampir. Nenek sering bilang padaku, kakakku diasuh di rumah kami. Kami tidak memiliki hubungan darah. Jadi kita harus memperlakukannya lebih baik. Kalau tidak dia akan berpikir kita mengabaikannya. Jangan pedulikan dia. Tapi pada saat yang paling kritis nenekku menyelamatkanku dulu. Karena ini, nenek selalu merasa bersalah pada kakakku. Bahkan sebelum meninggal dia memanggil namanya. Jadi, kamu tidak ingin kakakmu dan nenekmu menyelamatkanmu tapi tidak dia. Nenek sudah terlalu banyak menanggung rasa bersalah. Dan sekarang dia sudah meninggal. Aku hanya ingin dia pergi dengan tenang. Jika aku ingin membenci, cukup membuat dia membenciku. Sungguh. Aku tidak tahu apakah keputusanmu bijak. Tapi, seorang gadis bisa memiliki tanggung jawab seperti itu. Aku mengagumimu. Cukup tersenyum. Biar aku ceritakan sesuatu. Sebenarnya waktu kecil aku suka bermain ayunan. Tahukah kamu, semakin tinggi ayunan itu naik, Masalah akan terbang lebih tinggi dengan angin. Sampai akhirnya menghilang. kamu juga tahu itu. Sedikit orang yang akan percaya ini sekarang. Tapi aku selalu percaya itu benar. Aku tidak menyangka kamu juga percaya. Terkadang beberapa hal. Asalkan kamu mau percaya. Pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Oke, aku akan membantumu menghilangkan semua masalahmu. Apakah itu cukup tinggi? Haha, itu cukup. Lei Yutong. Terima kasih. Aku sudah bercerita banyak padamu. Aku juga merasa jauh lebih baik. Sekarang kamu merasa lebih baik. Itu bukan urusanku lagi. Aku akan pulang dulu. Hei, tunggu sebentar. Kamu meninggalkan ponselmu di kamar mandi dan basah. Aku menyuruh seseorang memperbaikinya untukmu. Lihat apakah isinya masih ada. Bagaimana kamu bisa menyentuh barang orang lain? Aku. Kamu dan Yi Xiaomian hanya saudara secara nama. Karena kebakaran itu, apakah kamu sangat membencinya? Dia bekerja untuk masa depannya sendiri. Kebakaran itu hampir membunuhku. Benci saja tidak cukup untuk mengungkapkan ketidaksukaanku padanya. Benarkah? Kamu memang sangat berbakat. Sifat yang luar biasa, sangat menonjol. Tapi kamu harus menjadi menantuku. Masih ada jalan panjang. Bisakah kamu melewati ujiannya? Mr. Meng, apakah Anda bersedia menguji saya? Itu kehormatan terbesarku. Gadis kecil ini sangat pandai bicara.
Baiklah, aku akan memberimu tugas mulai hari ini. Kamu bersama kami Hang Xuan, bertanggung jawab atas akuisisi Dahua. Maksudmu Jalan Dahua? Yaitu No 247 Jalan Dahua. Itu rumah tua tempat Yi Xiaomian tinggal. Dia berada tepat di tengah-tengah renovasi kita. Jadi itu harus dibongkar. Mulai besok, bisakah kamu memimpin proyek ini? Kak, masuk dan duduklah. Tidak. Saya adalah asisten direktur Departemen Perencanaan Proyek dari Grup Jarong. Saya Ki. Saya kira kamu juga sudah mendengarnya. Proyek perbaikan Dahua akan segera dimulai. Ini adalah undangan. Harap pastikan untuk menghadiri rapat pengambil alihan rumah tepat waktu. Rumah tua ini seharusnya sudah lama hilang. Sayeki ini sedang menyatakan perang. Rebut ya Hang Xuan dulu. Rebut rumah tua lagi. Perang telah dimulai. Kamu harus bertarung, atau tunggu untuk mati. Saya tidak pernah memikirkannya. Kakak dan saya akan menjadi musuh. Li Xiaomian, bangun. Bangun. Musuh sudah sampai di depan pintu kita. Jika kamu tidak melawan, even the last Safe Haven will be lost. Ye Hang Xuan sudah bersama kakak saya. Menurut kabar kecil, Ye Hang Sun masih mencari tunangannya. Dia dan Sayeki mempublikasikan hubungan di depan umum. Itu hanya trik untuk menipu orang. Halo, Yutong ada di sini. Pelayan minuman lagi. mengapa kamu mencari saya? Terima kasih, terima kasih. Yutong, saya tidak bijaksana. Sudah lama sejak kamu kembali, sehingga saya bahkan tidak tahu di mana kamu tinggal. Kapan kamu menjadi cerewet? Apakah kita tidur di tempat tidur yang sama seperti dulu? Tidak. Maksud saya bagaimana kamu mengenal Yi Xiaoming? Kamu sangat membencinya. Bukan benci tapi jijik. Dia adalah gadis paling menjijikkan yang pernah saya temui. Egois. Main keras. Hao Xuan, kamu tahu nggak? Yi Xiaomian itu cewek piano yang selama ini kamu cari. Sayeki itu kasihan banget. Punya kakak kayak gitu. Dari kecil pasti udah ngalamin banyak penderitaan. Sayang banget Sayeki berhenti akting. Udah jangan bahas ini lagi. Mending kamu pindah aja ke rumahku. Sayeki bilang, cowok yang disukai Yi Xiaomian gak bakal gampang melepaskannya. Aku takut dia bakal melahapmu. Hahaha, nggak usah. Aku punya tempat tinggal. Aku khawatir sama kamu sekarang kamu punya tempat tinggal. Sayeki ini licik banget. Pasti ada tujuan lain mendekatimu. Aku ada urusan lain. Aku duluan ya. Bei Yutong. Jadi kamu mau aku ngapain? Aku pikir. Batuk. Gimana kalau aku ngomong beberapa kata? Cepetan bilang. Tujuan kita sama, yaitu melindungi rumah tua. Jadi untuk mencapai resonansi, kita harus dapetin Yi Hang Xuan. Selama Xiaomian kita jadi pacarnya Yi Hang Xuan, maka semua masalah bukan masalah lagi. Yi Xiaomian. Aku nggak bermaksud memprovokasi kamu. Tapi kamu harus tahu, imagemu di hati Hang Xuan udah hancur total. Kalau aku benar-benar bilang ke dia, kamu itu cewek yang dia tunggu selama 5 tahun. Kamu pikir dia beneran suka sama kamu? Dia mau jadi pacarmu? Nggak mungkin lah. Master Bei, lihat. Kita semua orang sendiri. Tolong jangan terlalu tajam kalau bicara. Xiaomian kita perlu transformasi. Setidaknya, dia harus lebih menarik daripada kakak jahatnya. Kamu kan sahabatnya ya Hang Xuan. Orang yang paling mengenalnya. Jadi orang terbaik untuk mentransformasi Xiaomian adalah kamu.
Kalau seseorang ingin jadi hebat, tidak bisa mengandalkan orang lain. Andalkan dirimu sendiri. Ibu, aku tidak bisa menghubungimu sekeras apapun aku mencoba. Rumah lama akan diambil alih. Pengambil alihan. Ah, lepaskan saja. Beberapa hal memang bukan milikmu. Itu bukan milikmu. Tidak. Tapi ibu, rumah lama adalah satu-satunya yang ayah tinggalkan untuk kita. Jika ayah kembali suatu hari, kamu tidak akan menemukan kami. Oh ibu, mengapa sertifikat properti rumah lama? Pemilik propertinya adalah An King. Siapa An King? Ah, aku kenal An King. Awalnya An King mengambil rumah itu. Aku memindahkan rumah itu ke ayahmu, tapi aku tidak pernah sempat menyelesaikan formalitasnya. Apakah benar seperti ini? Tapi ibuku tidak pernah menyebutkan mengenalku. Keluarga Yi Xiaonian. Halo. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah bangun. Aku belum bangun. Kamu melihat hantu. Kenapa kamu tidur di sini semalaman? Kemarin aku ingin memintamu membangunku. Tapi aku takut kamu menolak. Jadi aku hanya berjalan di sekitar pintumu. Berjalan, lalu aku tertidur. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kenapa rambutmu disisir ke belakang? Aku benar-benar butuh bantuanmu. Tolong bantu aku. Aku memikirkan apa yang kamu katakan tentang mengandalkan dirimu sendiri untuk menjadi hebat. Tapi aku tidak punya arah. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Aku bersumpah apapun yang kamu minta aku lakukan. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan melakukannya. Tidak peduli apakah Ye Hangsuan akan menerimaku pada akhirnya. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku harus menjaga rumah tua itu. Oh. 5 larangan yang tak akan kulupakan. Itu yang kamu katakan. Apapun yang kuminta untuk kamu lakukan. Kamu bersedia melakukannya. Tak ada penyesalan. Apa artinya Ya lebih keras. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Ya lebih keras. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Langkah pertama dari rencana transformasi gadis kampung, membangun kembali kepercayaan diri. Mulai. Aku punya kepercayaan diri. Aku punya keyakinan dan kepercayaan diri. Langkah 2. Membangun kembali keberanian dimulai. Ye Hangsuan. Aku. Oke, biar aku tanya. Jika Ye Hangsuan berdiri di depanmu sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Katakan, Tidak ada gunanya kamu berdiri di sini melamun. Hangsuan sudah lama kabur. Terkadang kamu tidak bisa ragu tentang hal seperti ini. Kamu tahu. cantik. Halo. Kamu sedang apa? Kamu bilang jika Ye Hangjun kabur. Apa yang ada di otakmu? Aku hanya berpikir secara lurus. Babi, aku tidak bermaksud memanfaatkanmu. UPS. Bagaimana bentuk tubuhmu? Apakah kamu punya otot perut? Mungkin.
Kamu ingin tahu tentang Bei Yutong? Mr. Meng, meskipun aku tidak mengerti apa hubungan antara Bei Yutong dan Yi Xiaomian, tapi di makan malam proyek terakhir, dia sangat membantu Yi Xiaomian. Kamu juga tahu bahwa Bei Yutong adalah sahabat terbaik Direktur Ye. Kupikir kata-katanya pasti akan memiliki beberapa pengaruh pada Direktur Ye. Keluarga Bei Yutong dan keluarga kami sudah lama berteman. Dia sudah menjadi dokter terkenal sejak kakeknya. Ayah Bei Yutong telah berkomitmen pada penelitian obat anti kanker baru. Bisa dibilang terkenal baik di dalam maupun luar negeri. Jadi, Bei Yutong mewarisi otak dan bakat ayahnya. Harus kukatakan, aku ingin Hang Xuan menjadi yang terbaik dalam segala hal. Tapi menghadapi Bei Yutong, aku harus menerima ini. Bahkan kamu juga bilang begitu. Bei Yutong hampir sempurna. Selama itu manusia pasti ada kekurangan. Semakin hampir sempurna seseorang, semakin dalam kekurangannya tersembunyi. Semakin hidupnya. Benar? Ibunya meninggal 7 tahun lalu. Meninggal dalam kecelakaan mobil. Bahkan jasadnya tidak ditemukan. Kamu bisa bilang begitu. Meninggal dengan cara yang tidak jelas. Maaf Pak, kami tidak tahu orang yang Anda cari. Mama aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan mencari tahu kebenaran tentang kecelakaan mobil itu. Tuan Bei Yatong, polisi kami sudah memeriksa berkasnya. Mobil Anking memang kehilangan kendali dan jatuh ke laut. Hujan deras menghapus jejak di jalan. Tidak ada jasad yang ditemukan. Tapi saat menyelidiki, keluarganya cepat menutup kasus itu sebagai kecelakaan lalu lintas. Anking. Dia marah pada anaknya yang tidak berbakti. Aku dengar orang bilang, anaknya bersama wanita yang jauh lebih tua darinya. Anking tidak setuju dengan hubungan itu. Tapi anaknya malah memukulnya. Aku membunuhmu. Aku membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku pasti akan berusaha keras. Hidup ada di kakimu. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku harus bahagia. Aku tidak bisa menyerah. Aku harus melakukan yang terbaik. Aku akan bekerja keras. Kenapa? Apa yang kamu teriakan? Besok adalah hari rapat pengambil alihan rumah. Ini berarti aku akan segera bertemu Ye Hang Xuan. Setiap kali aku gugup, aku akan berdiri di sini dan berteriak. Karena berdiri di sini kamu bisa melihat ribuan lampu. Merasa bahwa hidup ada di bawah kakimu. Aku merasa sangat percaya diri. Seperti ini. Yanheng County aku datang. Aku pasti akan mempertahankan rumah lama. Aku pasti akan bertemu ayahku. Katakan sesuatu juga. Apapun yang kamu katakan. Seperti harapanmu. Apapun yang ingin kamu capai. Kalau tidak kamu katakan ini, hidup ada di bawah kakimu. Aku tidak akan pernah menyerah. Katakanlah, sangat berguna. Hidup ada di bawah kakimu. Aku tidak akan pernah menyerah. Wow, aku merasa pusing. Mari kita lakukan lagi. Hidup ada di bawah kakimu. Aku tidak akan pernah menyerah. Bagus sekali. Aku tidak pernah berpikir akan tercerahkan olehnya. Kenapa? Kenapa kamu serius? Kamu terlihat cantik seperti ini. Menurutmu apakah Ye Hang Xuan akan menyukaiku? Mungkin. Jangan pakai kacamata ini lagi.
Hei, tunggu sebentar. Oke, jangan bergerak. Aku baru saja mengatakannya. Bahkan batu biasa akan bersinar setelah dia sah. Hang Xuan salah paham padamu terlalu dalam sebelumnya. Lupakan Yi hari ini. Xiaonian, identitas barumu adalah Lily. Biarkan Hang Xuan mengenalmu lagi. Ayo. Jangan mempermalukan diri. Ayo, kamu harus menang, ayo. Halo Tuan Zhang. Ya, aku dengar kamu datang ke sini khusus untuk melihat ini. Ya, semua orang bilang proyek ini bagus. Tuan dan Nyonya, selamat datang semua untuk berpartisipasi dalam rapat negosiasi pengadaan perumahan ini. Yutong bilang dia akan mengajakku melihat Hang Xuan nanti. Ambil napas dalam-dalam, ambil napas dalam-dalam. Xiaomian, dari tadi sampai sekarang, kalian semua tampil sangat baik. Kamu harus tetap tenang dan terkendali. Kakakku sudah sampai. Bisakah kamu datang bersamanya sendiri? Sepertinya mereka punya persahabatan yang dalam. Untungnya tidak seperti beberapa orang yang melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Bisa melakukan apa saja. Orang yang difitnah ternyata adalah saudaranya sendiri. Orang seperti apa ini? Jadi Tuan Bei Yutong, dia pasti orang yang sangat sentimental. Aku dengar ibumu meninggal dalam kecelakaan mobil 7 tahun yang lalu. Kamu pasti sangat sedih. Apa yang ingin kamu katakan? Maksudku adalah, beberapa orang sudah sangat berdosa. Masih bermain juru selamat di sini. Tidakkah kamu pikir itu konyol? Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuhmu kamu bisa menang dalam setiap pertempuran. Karena kamu telah memilih untuk berdiri di sisi Xiaomen. Aku harus melakukan beberapa penelitian tentangmu. Orang yang membunuh ibunya sendiri bersalah atas kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Berdiri dengan orang sepertimu, sungguh membuatku merinding. Permisi. Dan Direktur Ye, aku belum melihat kakakku. Haruskah aku menunggunya? Tidak masalah jika dia tidak datang. Aku tahu kamu sedang mengalami masa sulit. Jujur saja setiap kali aku memikirkan kakakmu, rasanya seperti bencana. Maaf. Tidak masalah. Aku sangat kecewa dengan kakakku. Kalau dia tidak datang ya sudah. Aku tahu kamu sedang mengalami masa sulit. Jujur saja setiap kali aku memikirkan kakakmu, rasanya seperti bencana. Aku sangat kecewa pada adikku. Meskipun batu itu dipoles, biasa tetap saja biasa. Kiki. Bei Yutong. Maaf. Aku telah mengecewakanmu. Bibi. Apa yang terjadi? Aku ingin meminta bantuanmu. Oke, kami mengerti Yi Xiaomian. Berhenti di situ Yi Xiaomian. Apa yang terjadi? Maaf semuanya. Kenapa kamu lagi? Silakan tinggalkan tempat ini segera. Jangan mencuri, pergi cepat. kenapa? Apa yang salah? Kamu tidak akan dikembalikan ke bentuk aslimu oleh adikmu, kan? Aku akan menjelaskannya padamu saat aku kembali. Cepat pergi, Xiaoming. Jangan lupakan Yi Xiaomian. Kami punya urusan yang harus diselesaikan. Adik. Rumah tua itu. Ini adalah tempat kita tinggal bersama sejak kecil. Apakah kamu tidak punya perasaan sama sekali padanya?
jika kebencian dianggap sebagai perasaan. Apa yang harus aku lakukan? Kita bisa seperti dulu. Yi Xiaomian, simpan tenagamu. Jika kamu ingin aku membencimu lebih sedikit, kamu harus segera menjual rumah tua itu. Lalu semakin jauh dariku semakin baik. Biarkan aku tidak pernah melihatmu lagi. Tanda tangan. Tanda tangani. Kamu tidak benar-benar berniat menandatanganinya kan? Dia tidak akan menandatanganinya. Aku beritahu kamu, Yi Xiaomian, dia selalu memperlakukanmu sebagai adik kesayangannya. Kamu masih ingin mengancamnya dengan rasa bersalahnya. Apakah kamu masih manusia? Kamu Bei Yutong. Apakah yang baru saja kukatakan tidak cukup jelas? Yi Xiaomian, aku tahu kamu sekarang bersekutu dengan Bei Yutong. Aku punya rahasianya. Mau tahu? Yi Xiaomian, benar-benar berpikir seorang pria sempurna akan jatuh dari langit. Benarkah? Sudah sadar? Buyer Cuberdaho, wajah aslimu sang pelindung bunga. Ah, Yutong. Apa yang dikatakan saudariku? Jangan tanya dia, biar ku beritahu. Ini yang kuambil di pantai. Yutong, kamu harus tahu apa yang ada di sini. Ku beritahu, jika kamu menolak menandatangani, aku akan mempostingnya online. Bei Yutong, hidupmu hancur. Ku beritahu. Yi Xiaoming tidak akan menandatanganinya. Jangan pikir kamu bisa mengancamku dengan hal ini. Bahkan jika dia ingin menandatangani, aku akan menghentikannya. Mengerti? Baiklah Bei Yutong. Kamu memang pria sejati. Aku peringatkan, jangan menyesal. Hei. Apa yang kamu lakukan, kakak? Apapun yang kamu lakukan tidak masalah bagiku. Tapi aku mohon jangan libatkan teman-temanku lagi. Oke, Xiaomian? Kudengar kamu membuat negosiasi berantakan. Kamu kembali dan laporkan padaku sekarang. Eyelinermu, bukankah sudah kuberitahu? Apa lagi yang ingin kau laporkan? Kamu tidak pernah benar-benar mempercayaiku. Kamu hanya akan marah padaku. Aku benar tentangmu. Aku mulai dari awal. Aku sudah tahu, kamu tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan proyek ini. Aku akan selalu ada untukmu. Kamu ingin semuanya berakhir seperti ini sekarang? Di mana kamu menaruh mukaku? Berapa banyak orang yang ingin kamu jadikan bahan tertawaan sebelum kamu puas? Siapapun yang ingin menontonnya, biarkan mereka menonton. Simiwa orang sudah tahu. Aku Yi Hengxian, cuma sampah yang bersembunyi di balik ibunya. Mending bikin yang kayu. Gak bisa taruh di kantor aku aja? Terserah kamu. Semoga kamu punya satu. Pikir baik-baik, ini semua buat siapa? Buat muka kamu. Karena kehidupan cinta ayahmu bikin kamu malu. Kamu harus pura-pura gak peduli. Tapi kamu merasa, seluruh dunia menertawakan kamu di belakangmu. Jadi kamu tahu apa? Setiap kali wartawan tanya aku suka lihat apa, aku bilang suka lihat ibu aku terlihat baik. Kamu anak kecil brengsek. Gak ada anjing semalas kamu. Makan-makan. Enak dimakan. Aku cuma orang lewat. Kamu orang lewat B. Ayo jadi teman. Yo. Ada cewek cantik yang temani kita. Senang-senang. Kenapa kamu di sini? Kalau ada masalah, lebih baik cerita sama seseorang. Pae. Sebenarnya kamu bisa. Anggap aku teman yang bisa dipercaya. Ayo makan. Kamu selalu begitu perhatian. Aku terlalu tahu saat seseorang kesepian. Tapi gak ada yang bisa temani. Kamu lihat. Aku suka dia.
Gimana bisa merasa deg-degan? Gak, ini pasti hayalan. Tunggu. Rapat siang ini. Kenapa kamu bantu aku? Aku percaya kamu. Kenapa? Karena setiap orang punya rahasia. Tapi gak semua orang mau cerita rahasianya. Tapi itu gak berarti mereka orang jahat. Dan api itu. Kamu juga percaya aku tanpa syarat kan? Selalu ada rahasia di hatiku. Aku tak pernah menceritakannya pada siapapun. Maukah kamu mendengarkannya? Sebenarnya aku kembali kali ini untuk menyelidiki kematian ibuku. Kecelakaan itu diklasifikasikan sebagai kecelakaan. Kurasa itu bukan kejutan. Pembunuh sebenarnya adalah aku. Mengapa kamu berpikir begitu? Itu terjadi sebelum kecelakaan mobil. Aku bertengkar hebat dengan ibuku. Aku mengatakan hal-hal yang sangat ekstrim. Aku menghancurkan hatinya. Tak lama kemudian, aku menerima kabar buruk ini. Maafkan aku tidak menyangka. Sebenarnya akulah yang tidak menyangka. Aku benar-benar tidak menyangka. Kakakmu ternyata menggunakan hal ini untuk mengancamku. Aku tak pernah menyangka kamu akan melindungiku nantinya. Menyelamatkanku. Yi Xiaomian. Sebenarnya kamu benar-benar memberiku banyak kejutan. Tapi Ye Hangxuan tidak hanya tidak punya kesan baik padaku. Dan mengusirku dari tempat acara. Jadi ternyata, tak peduli bagaimana kamu membangunnya, aku tetap batu berdebu. Tapi mulai hari ini, aku benar-benar terkesan padamu. Selama itu emas, suatu hari kamu akan bersinar. Bisakah aku benar-benar? Biar ku beri contoh. Aku punya nikel di sini. Jika dilapisi dengan emas, pada akhirnya itu tetap nikel. Tapi jika berubah menjadi emas, jika ingin berubah harus mulai dari hati. Untuk benar-benar menjadi emas. Yi Xiaomian. Aku pasti akan membantumu bersatu kembali dengan Ye Hangxuan. Melodi yang sama. Teknik yang sama. Apakah itu benar-benar kamu? No 247 Jalan Dahua. Yi Xiaomian. Bagaimana ini bisa jadi rumah gadis yang paling tidak ingin aku lihat? Hei, kamu cari siapa? Yutong. Hangxuan, kamu tinggal di sini. Aku. Oh, Bukan, ini rumah Yi Xiaomian. Hari itu ada rapat negosiasi. Gadis yang datang bersamamu. Dia dan Yi Xiaomian. oh. Yah, dia. Lily. Benar kan? Lily dia.
Dia sepupu jauh Yi Xiaomian. Yi Xiaomian sedang pergi jauh, jadi dia minta Lily bantu jaga rumah. Oh, Lily kan. Ah Lily, Jadi dia yang main piano sekarang. tentu saja Lily. Kenapa tidak bilang dari tadi itu bukan Yi Xiaomian? Bikin aku kaget. Yutong. Aku ingin bertemu Lily. Bisa perkenalkan aku? Ah ini Cepat, 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 cepat. Ah, Oh Xuan sudah di sini. Sini. Hei ke sini. Lily teriak bagus sekali. Biar aku perkenalkan. Ini Lily. Ini Ye Hang Xuan. Kalian pasti pernah bertemu di rapat negosiasi sebelumnya. Nona Lily. Halo. Halo, halo. Halo, halo, halo. Ternyata kemampuan piano Nona Lily sangat hebat. Kebetulan aku penggemar musik klasik. Bagaimana kalau besok makan malam bersama aku? Kita banyak yang bisa dibicarakan. Ya, tentu saja. Bagaimanapun juga, Lily juga punya beberapa hal tentang rumah lama itu. Boleh aku tanya sesuatu? Kalian bisa ngobrol pelan-pelan nanti. Oh, tidak masalah. Kalau gitu aku akan jemput kamu besok. Jadi, sampai jumpa besok. Ai Hang Xuan, kamu sibuk banget ya? Ya aku nggak akan nahan kamu. Kamu pulang dulu aja. Antar Hang Xuan. Antar aku. Aku nggak akan buang waktumu. Ayo kita pulang dulu. Lanjutin aja. Ngobrol terus aja. ah, Yang 3 dimensi ini lebih ganteng daripada yang datar. Dia benar-benar bujangan berlian. Dan dia adalah yang terbaik. Kamu gila. Bodoh. Bisa ngobrol nggak? Xiaomian, jangan ragu-ragu, cepetan ke sini. Hei, aku kasih tahu. Untungnya aku bisa secepat ini. Buat Xiaomian berubah jadi Lily dalam 1 detik. Hei, piyamaku tadi ketahan sama jeruji besi. Gagal deh. jadi sekarang harus gimana? Nggak usah bilang. Tentu saja aku pergi ke janji temu. Menurut pengamatanku, mata Ye Hang, tingkat kepanasannya sudah mencapai level cinta pada pandangan pertama. Xiaomian tetap semangat. Pakai identitas Lily untuk benar-benar membuatnya terpikat. Tapi aku selalu merasa pakai identitas orang lain untuk mendekati Ye Hang Xuan kayaknya nggak baik. Kalau suatu hari dia tahu kalau Lily itu Ye Xiaomian, gimana? Hei Yi Xiaomian itu kamu. Lily juga kamu. Kamu nggak bisa mundur sekarang. Kalau mau Hang Xuan menerima, kamu harus berubah. Dia punya kesan buruk tentangmu sebelumnya. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Saya merasa lebih tenang denganmu di samping saya. Saya akan mencoba yang terbaik. Hei, ayo. Kelas 1 sekolah dasar. Halo, tolong pesankan 2 meja untuk saya di restoran terbuka. Camilan atau makanan penutup. Pilih lokasi yang lebih baik. Saya akan sampai di sana tepat pukul 5. Makanan penutup. Ye Hang Xuan, wanita mana yang membuatmu begitu perhatian? API yang Camel Hate. Menunggu teman Tidak. Tuan Ye.
Sebenarnya saya datang ke sini dengan permintaan tentang proyek rekonstruksi Jalan Dahua. Saya ingin Anda melestarikan rumah tua itu, karena rumah itu untuk saya, oh tidak. Sangat penting untuk sepupu saya. Maksudmu nomor 247 kan? Ya jangan khawatir. Jiarong kami. Warga tidak akan dipaksa menjual rumah mereka. Oh benarkah? Jika Anda ingin mempertahankan rumah tua itu, saya bisa memberikan beberapa saran. Mengoptimalkan interior, melestarikan tampilan. Ini adalah keahlian saya. Bagaimana jika saya memberikan konsep awal? Saya akan memberikan rencananya. Itu bagus. Terima kasih Tuan Ye. Lily. Sebenarnya saya mengajakmu keluar kali ini. Saya punya pertanyaan untukmu. CD ini. Apakah kamu mengenalnya? Ini adalah etude saya. Benar-benar kamu. Apakah kamu ingat? Saya sedang di rumah sakit saat itu. Kemudian kamu memberikan ini kepada kamu baru saja pergi. Apakah kamu ingat? Sebenarnya saat itu. Maaf, Mr. Ye, saya ada urusan lain. Apa yang terjadi? Saya pergi dulu. Mari kita buat janji besok. Besok pagi pasti baik-baik saja. Hei, tunggu. Direktur, bagaimana kerjanya dengan teman? Kenapa kamu di sini? Saya janjian dengan teman, dan kamu? Teman saya baru saja pergi. Silakan duduk. Duduk dan bicara. Duduk. Teman saya. Setiap kali kita bertemu selalu terburu-buru. TAPI tidak APAAPA. Saya akan menemuinya besok siang. Pada saat itu, saya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Maksudmu saya pikir saya sudah menunggu. Gadis itu sudah muncul. Saya punya rahasia. Apakah kamu ingin mendengarnya? Oke, kamu bilang. Selalu ada seorang gadis di hati saya. Saya suka kebaikan dan kepolosannya. Meskipun saya bahkan tidak tahu namanya. Saya pikir suatu hari, saya akan bertemu dengannya lagi. Maka saya harus mengucapkan selamat. Tapi siapa gadis yang kamu bicarakan itu? Saya sangat penasaran. Saya awalnya tidak ingin mengatakannya. Tapi karena kamu adalah saudara. Namanya Lily. Dia adalah sepupu jauhmu dan Yi Xiaomian. Kamu harus tahu. Ya No 247 Jalan Dahua. Saya ingin kamu melepaskannya sebentar. Saya akan menindaklanjuti sendiri. Tapi rumah itu terletak di pusat renovasi. Tentu saja saya tahu ini. Tapi rumah tua itu tidak harus dirobohkan. Lagi pula para penghuni sekarang punya tuntutan. Saya ingin mempertahankan penampilannya. Rasanya, integrasikan ke dalam renovasi. Warga yang mengajukan banding yang kamu sebutkan. Itu pasti Lily. Cerdas. Saya ingin mengambil rumah tua itu. Itu menjadi peringatan reuni saya dengannya. No 247 rumah Yi Xiaoming. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Pemilik rumah tua ini tidak ingin dirobohkan. Saya hanya ingin mempertahankannya. Pertahankan Tidak mungkin dipertahankan. Rumah lain bisa tetap utuh. Ini satu-satunya bangunan yang harus dirobohkan. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Ingat apa yang ibumu katakan itu benar. Benar apa yang kamu katakan sejak kecil itu benar. Saya harus bertindak sesuai keinginanmu. Saya harus melakukan ini. Saya harus melakukan itu. Saya harus meraih posisi pertama. Dan kamu yang merancangnya. Pertama kamu adalah anak Meng Anna.
Kamu harus menjadi yang terbaik. Bagaimana jika dia sampah? Apakah dia masih anakmu? Wang Sue, apa yang kamu katakan? Ulangi lagi. Apakah kamu lupa 5 tahun yang lalu? Saya jatuh dari perancah di lokasi konstruksi. Marahannya sedikit sensitif terhadap kaya. Dokter bilang operasinya sangat berisiko. Kami tidak disarankan untuk menjalani operasi. Kamu pikir anakmu harus yang terbaik. Bahkan jika tingkat keberhasilannya hanya 1%, kamu harus tetap berjudi. Di hatimu, produk cacat apapun tidak dapat diterima. Saya masih ingat kamu bilang ke dokter, bisakah kamu punya anak lagi di usiamu? Saat itu kamu pikir saya tertidur. Saya mendengar semuanya, Ibu. Rahasia ini telah tersimpan di hati saya. Saya tidak ingin mengingatnya. Tapi hari ini, saya harus mengatakannya. Lalu, aku berbaring sendirian di tempat tidur. Putus asa total. Aku takut. Aku takut pada kegelapan, dan aku takut menjadi buta. Aku takut ditinggalkan olehmu. Pada saat ini, dia yang memberiku keberanian dengan pianonya. Memberiku harapan. Sayangnya hari itu, tiba ketika perban dibuka. Perawat memberitahuku. Dia hanya meninggalkan CD yang dia berikan padaku. Aku telah menunggunya. Telah mencari. Hari ini, aku akhirnya menemukannya. Kau bilang, gadis piano yang kau temukan adalah Yi Xiaomian. Anak, tidak bisa. Kamu benar-benar tidak bisa bersamanya. Yi Xiaomian. Tidak, tentu saja tidak. Namanya Lily. Dia berharap aku melestarikan rumah tua itu. Ibu, kamu harus mendukungku. Bahkan hanya sekali ini. Aku merasa sangat lelah hari ini. Aku akan istirahat dulu, Ibu. Bantu aku segera memeriksanya. Satu orang, namanya Lily, tinggal di Jalan Dahuano 247. Ya, rumah tua itu. Ini sangat penting. Aku ingin tahu identitas aslinya. Baik. Selama itu berkaitan dengan Xiaomian, kamu benar-benar tidak boleh ada hubungannya dengan Hang Xuan. Apa kamu yakin akan menemui Hang Xuan sendirian? Apakah itu baik-baik saja? Aku sudah memikirkannya belakangan ini. Aku harus belajar menghadapi semua masalah sendiri. Aku tidak bisa menjadi burung unta selamanya. Dan aku juga punya ini. Bukankah kamu memberitahuku, jika kamu ingin benar-benar bersinar, Anda harus mengubah hati Anda menjadi emas terlebih dahulu. Oh, saya tidak punya banyak waktu. Saya akan mengajukan keluhan segera. Jangan gugup, Nona Yi Xiaomian. Saya tidak di sini untuk melihat Anda. Di mana sepupu Anda yang menawan Lily? Apa yang terjadi? Hang Xuan terpesona oleh Lily sekarang, marah karena malu. Apa urusannya denganmu? Yi Xiaomian, Anda tidak memiliki sepupu jauh sama sekali. Siapa Lily itu? Apakah Anda akan memberitahu saya? Atau tunggu sampai saya menemukan? Saya akan memberitahu Yi Hang Xuan. Kakak Xie. Saya memberitahu Anda. Saya memperkenalkan Lily kepada Hang Xuan. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Anda tidak perlu bertanya padanya. Hei Bei Yatong, siapa Yi Xiaomian bagimu? Mengapa Anda selalu ikut campur dalam urusan orang lain? Dia teman saya, tidak. Ada pertanyaan? Teman. Bei Yutong, Anda mencoba menyatukan Yi Xiaomian
Dengan saudara baik Anda Ye Hang Xuan. Di sisi lain dia tinggal di bawah satu atap dengan Yi Xiaomian. Apa ini? Jika ini bukan menggunakan kekuasaan publik untuk keuntungan Saya pribadi, lalu menyerahkan apa? Anda. Ada begitu banyak waktu. Khawatir tentang urusan Anda sendiri. Saya tahu, Anda pasti memiliki motif tersembunyi untuk menjadi asisten Hang Xuan. Jika saya menemukan rahasia apa yang Anda miliki, atau tujuan, saya akan memberitahunya segera. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Pintu ada di sana. Oke, saya tidak akan mengantar Anda. Berjalan perlahan. Belum pergi? Selamat tinggal, selamat tinggal. Selamat tinggal. Tidak ada pengiriman. Siapa yang Anda carry? Saya mencari Yi Xiaomian. Nona. Saya sudah mencuci baju Anda. Hei, tunggu. Tolong tanda tangani ini. Terima kasih. Baju Lily. Penerimanya adalah Yi Xiaomian. Lily. Yi Xiaomian. Halo Tuan Meng. Investigasi yang Anda minta tentang Lily sudah ada hasilnya. Hei Kiki. Xiao Ming harus pergi menemui Hang Xuan. Kamu tidak perlu khawatir. Selamat tinggal. Bukankah Xiao Ming baru saja pergi? Bagaimana baju ini bisa sampai di sini? Ini hanya orang kenal well. Jika ada saran silakan tulis di sebelahnya. Hem. Saya harap mimpimu segera terwujud. Terima kasih. Saya yang harus berterima kasih. Terima kasih telah mengizinkan rumah tua itu berada di Jalan Dahua menjadi bangunan ikonik. Sangat sempurna untuk saya. Anda tidak tahu betapa pentingnya ini bagi saya. Sebenarnya setiap rumah adalah mimpi. Mimpi tentang rumah. Bagi kami arsitek itu adalah motivasi. Apa yang Anda katakan sangat luar biasa. Oh benar. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan lagi. Jangan marah saya karena cerewet tentang CD itu. Apakah Anda benar-benar memberikan CD itu kepada saya? Anda adalah gadis di rumah sakit 5 tahun lalu. Hem. Sangat luar biasa. Sangat bagus. Kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Kenapa kamu di sini? Direktur Ye, maukah Anda memperkenalkan saya? Kekasih impianmu. Nona Lily. Persis seperti yang saya bayangkan. Imut dan modern. Tapi sepertinya kita punya rasa deja vu. Nama saya Sayeki. Pertemuan pertama. Nama saya Lily. Halo. Saya punya teman yang penggemar musik klasik. Dia sering pergi ke berbagai aula konser dan sebagainya. Saya pikir dia pasti penggemar Nona Lily. Nona Lily. Apa nama Tionghoa Anda? Kemarin saya mendengar direktur memperkenalkan. Setelah perkenalan, saya bertanya kepada teman saya. Saya memeriksa setiap aula konser dan gedung opera di kota. Tapi tidak ada pianis bernama Lily. Mereka pasti salah. Oh, saya juga berpikir begitu. Saya pikir dia pasti salah. Sangat imut, menawan dan cantik. Seorang pianis wanita modern. Saya pikir dia pasti bintang yang sedang naik daun. Bagaimana bisa tidak ada? Tapi Nona Lily, saya sangat ingin tahu apa nama Tionghoa Anda. Apakah Anda terlalu jauh? Permisi, saya akan ke kamar mandi. Tunggu sebentar. Ponsel Anda berdering. Anda tidak menjawab?
Yi Xiaonian. Maaf Huang Xuan. Anda menyamar sebagai orang lain, menggunakan identitas palsu untuk mendekati saya. Terlalu berlebihan. Yi Xiaomian Hao Xuan, benar-benar Anda. Saya tahu Anda melakukan hal-hal tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Saya tidak menyangka Anda pembohong yang begitu hebat. Anda baik-baik saja? Sang pelindung bunga datang lagi. Tapi saya agak terlambat hari ini. Sayeki, saya beritahu Anda. Tolong berhenti menargetkan Yi Xiaomian. Dia bukan yang memulai api. Anda tidak terluka karena dia. Bai Yutong berhenti bicara. Jangan biarkan dia membicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya ingin mendengarnya. Lihat apa yang bisa Anda katakan untuknya. Baiklah, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Api saat itu. Mengapa Yi Xiaomian tidak terluka? Karena neneknya menyelamatkannya. Yi Xiaomian tidak ingin memberitahu kamu alasannya. Karena aku tahu kamu sangat sensitif. Aku takut kamu akan tahu. Aku akan salah mengira bahwa aku ditinggalkan. Yang ditinggalkan. Jadi begitu rupanya. Aku sensitif. Bukankah aku yang ditinggalkan dan dikorbankan? Kakak, aku tahu sendiri. Nenek pasti akan menyelamatkanmu dulu. Karena kamu akan melihatku bersama. Tewas terbakar api. Aku tidak seperti itu. Bisakah kamu memikirkan bagaimana nenekmu membesarkanmu sejak kecil? Betapa sulitnya baginya untuk tumbuh besar. Bagaimana mungkin dia tega melihatmu mati? Cukup, aku belum selesai. Dan pikirkan usianya. Dia sudah sangat tua. Berdasarkan situasi saat itu, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan sehebat itu? Aku akan menyelamatkan kalian berdua sekaligus, oke? Sekarang kita sudah sampai di sini. Mungkin lebih baik aku memberitahumu. Sebelum api itu, aku sudah mendengar nenekku memanggil guruku. Meminta guru untuk mendiskualifikasiku dari final. Mengapa kamu tahu? Dia ingin cucu perempuannya menjadi juara. Dan aku mungkin menjadi penghalang untuk kejuaraanmu. Tahukah kamu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin nenek melakukan itu? Kakak nenek. Dia selalu mencintaimu, Yi Xiaoming. Apakah kamu percaya dengan apa yang kamu katakan? Ya mungkin nenek benar-benar mencintaiku. Tapi itu setelah cintaku padamu meluap. Baru diberikan padaku. Bahkan jika kamu memilih 100 kali lagi, nenek akan menyelamatkanmu dulu. Mengapa? Karena kamu adalah cucu kandungnya. Sedangkan aku diasuh di rumahmu. Aku seperti anjing. Apakah aku begitu menyedihkan? Aku tahu. Ini kenyataan. Kenyataan. Jadi aku tidak menyalahkan siapapun. Aku berhayal. Kamu akan memperlakukan aku seperti keluarga sendiri. Ternyata aku salah. Tapi sekarang aku mengerti. Kebahagiaan hanya bisa dicapai sendiri. Menunggu orang lain memberikannya. Kamu hanya akan mati lebih menyedihkan. Kakak. Sudahlah, ayo pergi. Tidak ada cara untuk melepaskan simpul ini di hatinya. Kenapa kamu bilang kamu pergi? Bukankah aku sudah bilang jangan memberitahu? Kamu tahu apakah ini hanya akan membuka luka paling menyakitkan di hati kakakku? Apa yang akan terjadi jika kamu menutupi luka seperti ini? Itu akan membusuk dan borok. Apakah kamu tidak mengerti kebenaran sederhana seperti ini? Aku lebih memilih kakakku membenci aku. Jangan biarkan dia membenci nenek. Aku benar-benar menyesal membiarkan kamu mengurus urusanku. Apakah kamu lupa siapa yang tidur di tangga? Minta tolong padaku, biarkan aku membantumu. Apakah aku orang yang suka ikut campur? Benar. Aku ingin kamu membantuku bersatu kembali dengan Ye Hangsuan. Biarkan dia mengenal aku, menyukaiku. Tapi aku tidak menyangka ini akan menyakiti kakakku. Rahasia, aku berencana menyembunyikan ini dari kakakku seumur hidup. Penyembunyian. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Aku beritahu kamu, hanya ada dua solusi. Satu adalah mengambil jalan memutar. Kedua adalah maju terus. Tidak ada cara lain. Mungkin dari awal. Aku seharusnya tidak meminta bantuanmu. Bei Yutong, jangan ikut campur dalam urusanku mulai sekarang. Ayah, aku dengar. Meng Ana tertarik dengan rumah tua di Jalan Dahua 247. Itu harus dimenangkan. Bukankah itu rumah Yi Xiaomian? Kiki, kamu tidak boleh lembut di saat kritis. Ayah?
Aku mau nanya sesuatu. Api tahun itu. Apa nenekku terbakar? Ya. Dan lukanya parah. Hanya Yi Xiaomian yang beruntung. Tidak terjadi apa-apa. Hei, ada apa? Kenapa kamu nanya ini? Tidak ada. Apa aku salah menyalahkan Yi Xiaomian? Dia tidak pernah bermaksud menyakitiku. Gadis kecil itu sangat buruk. Kamu tahu tidak? Lily itu Yi Xiaoming. Le hate dia untuk dekat dengan anakku. Bahkan identitas palsu digunakan. Mama jangan marah, jangan khawatir. Aku janji tidak akan membiarkan Yi Xiaomian ini ada hubungan dengan Hao Sui. Aku pasti akan berada di sisimu. Tidak akan lemah terhadap Yi Xiaomian. Sebenarnya gadis kecil ini, kalau dia hanya berbaring di sarangnya, aku bisa melepaskannya. Tapi lihat dia, sekarang dia menatap anakku. Tentu saja aku harus melindungi anakku. Aku ingin dia tidak punya tempat tinggal. Xiaomian. Awalnya aku ingin menunda masalah ini selama mungkin. Tapi aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Kalau tidak diselesaikan, aku benar-benar tidak bisa menghadapi karyawan lain. Menurut kontrak, kamu harus membayar penuh 300.000 sebelum akhir bulan. Kalau tidak, kamu tidak hanya tidak bisa bekerja, dan akan ada proses hukum. Begitu saja. Kalau kamu benar-benar kesulitan, Mr. Zhang. Tidak. Kamu sudah banyak membantuku. Aku pikir masalah ini sudah membuatmu banyak repot. Aku sangat menghargaimu. Xiao Bei, kamu ingat itu. Deadline-nya akhir bulan ini. Xiaoming, kamu bilang apa tadi? Teater besar bakal bikin kamu bayar puluhan juta. 100.000 sampai 300.000. Ini cuma cara untuk merogoh kocek. Kalau 300.000 yuan ini diubah jadi koin bisa bikin orang mati. Aku adalah kontestan yang dilatih oleh teater besar. Jelas tertulis di kontrak. Kalau aku mundur, aku harus bayar denda karena melanggar kontrak. Plus Pak Zhang benar-benar sudah memperlakukan aku dengan istimewa. Aku harus bayar kembali uang ini. Hei, siapa ini? Jahat banget sih, gak punya malu sama sekali. Sudah 5 tahun. Laporkan kamu sekarang. Hei, aku masih punya 30.000 di kartu. Kamu pakai dulu. Sisanya adalah royaltiku. Kiki, aku gak bisa ambil uangmu. Aku kasih kamu 30.000, bukan 300.000. Kenapa? Aku gak tahu pahlawan mana yang bisa membela yang lemah. Angkat senjatamu untuk membantu. Hei Fei Tong. Kamu beneran bodoh atau cuma pura-pura? Aku udah coba kasih hint lama-lama. Kamu pura-pura gak dengar ya? Oh, kembali ke topik. Kamu adalah keturunan dokter terkenal. 300.000 ini bukan masalah besar buat kamu. Tapi ada yang bilang, dia gak perlu orang lain urusin urusannya. Kenapa orang lain peduli sama dia? Hei kamu. Kiki, aku berhutang uang ini sama kamu. Aku yang akan bertanggung jawab untuk membayarnya kembali. Jadi boleh tanya Nona gimana caranya kamu mau bayar? Keahlianku adalah musik. Jadi aku mau main di jalanan. Pada intinya, aku gak bisa kayak dulu. Masukkan semua masalah ke dalam kotak. Lakban tutup rapat. Seolah-olah gak terjadi apa-apa. Kamu ngerti aturannya. Aturannya apa? Like I di sini, kios. Gelombang pertama dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi setiap hari. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang adalah gelombang Jaga jarakmu. Ini kiosku sekarang. Hei, kalau begini keadaannya di sini, kenapa tidak ada tanda yang bilang siapa si Fulan dari jam 7 sampai jam 10? Dari jam berapa sampai jam berapa siapa-siapa? Ceweknya cukup keren.
Aku akan membuatmu membayar beberapa biaya kuliah Hei, untuk memperluas kenapa wawasanmu. kamu seperti ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Siapa kamu? Apa hubungannya denganmu? Aku walinya. Apa yang terjadi dengan Wali? Kamu ingin berkelahi. Kamu ingin berkelahi ya? Siap berangkat. Kamu hebat. Kamu baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kamu datang untuk berenang. Lihat bagaimana kamu mendapatkan kembali 300.000 yuanmu. Cepat. Cepat apa yang kamu lihat? $20 20 yuan per lagu. 20 yuan per lagu. 20 yuan per lagu. Hei, aku duduk di belakangmu. Aku belum mendengar kamu berteriak. Bisakah orang mendengarnya? Bicara lebih keras. Bicara lebih keras. 20 yuan per lagu. 10 yuan per lagu. 20 yuan per lagu. 10 yuan per lagu. 3 lagu 20 yuan 10 yuan masing-masing. 20 untuk setiap lagu kamu memainkannya. Ya, apakah dia bernyanyi? Aku yang bernyanyi. Tunggu sebentar. Kembali. Lagu apa yang ingin kamu dengar? Apa yang ingin kamu dengar? Aku mendengar apapun yang kamu nyanyikan. Kenapa kamu berdiri di sana? Cepat kumpulkan uangnya. Oh, terima kasih. Aku sayang kamu, Pi. Ah, telur. Terima kasih, teman. Hei, lihat video pertunjukan jalanan ini. Jumlah kliknya sudah melebihi 1 juta. Menurut tren ini, segera akan ada agensi yang mengemas kamu. Semua ini berkat Bei Yutong. Tanpa dia kiosku akan sepi sekali. Hei, kamu bilang, Master Bei ini biasanya terlihat dingin dan keren. Ini benar-benar fotogenik. Datang sini. Tuan Bei. Apa yang kamu lakukan? Master Bei. Tuan Bei. Lihat komentar online yang bilang kamu sangat tampan. Itu menjijikan. Apa yang kamu lakukan? Serius. Jika ada agensi yang mengemas kamu, apakah kamu pikir berhenti? Minggir, aku bilang aku tidak akan ke sana lagi. Kamu tidak boleh pergi lagi. Kamu pikir kamu siapa? Dengan kekuatanmu sendiri, bisakah kamu menghadapi lingkungan yang begitu kompleks? Oh, itu sangat perhatian. Aku hanya tidak punya waktu. Bersihkan saja kekacauan untuknya. Benar. Berapa denda pelanggaran kontrak untuk teatermu? Ayo katakan padaku. Tidak banyak. 300.000. Tidak apa-apa. Aku akan transfer uangnya sekarang. Pahlawan, hati-hati. Tahun kecil. Dia sebenarnya bisa bermain piano. Tapi dia adalah wanita paling menjijikkan yang pernah aku lihat.
Aku harap mimpimu segera terwujud. Tidak mungkin. Bagaimana bisa tulisan tangannya persis sama? Ayah, bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Mengapa akunku dibekukan? Kembali ke Amerika segera. Kenapa kamu seharian hanya bermain-main di desa tanpa mengerjakan pekerjaanmu? Jangan lupa, kamu adalah lulusan terbaik dari sekolah kedokteran. Seorang dokter yang menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Sudah kukatakan sebelumnya. Aku benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Aku kembali kali ini hanya untuk menyelidiki kecelakaan mobil ibuku, bukan karena aku. Li Tong, sudah berapa kali aku memberitahumu? Itu hanya kecelakaan. Jika kamu terus bersikeras, ini adalah terakhir kali kita berbicara satu sama lain. Bagaimanapun juga, aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Kamu baik-baik saja? Aku memperingatkanmu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengobrol denganku. Maaf Bae Yutong. Aku tidak ingin kamu bertengkar dengan ayahmu karena aku sudah berhutang cukup padamu. Halo. Jangan khawatirkan urusanku. Ada juga masalah ganti rugi. Karena aku sudah berjanji padamu. Aku tentu akan membantumu mencari solusi. Sebenarnya aku sangat ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Karena aku ingin membuktikan aku bukan pecundang yang lari dari tanggung jawab. Aku ingin menghasilkan uang dengan tanganku sendiri. Mengembalikan uang itu. Terakhir kali karena adikku. Aku menyuruhmu berhenti mencampuri urusanku. Tapi kamu tetap membantuku tanpa mempedulikan segalanya. Aku sangat menghargaimu. Tapi kali ini, tolong dukung keputusanku. Oke. Bagus. Kamu mau kemana? Untuk membuktikan bahwa kamu bukan sampah. Oke, oh. Ayo. Ambil. Kenapa kamu menggembulkan tangan dariku? Katakan padamu, aku sudah bernyanyi di sini selama 3 tahun. Dan ini tidak pernah terjadi seperti ini. Ini adalah iklan langsung. Kamu membiarkanku bergabung denganmu. Aku janji tempat ini sepenuhnya milikmu, oke? Tolong bantu aku. Tolong, tempat ini milik kita. Hei semuanya, tolong undang si tampan Bae Yutou untuk bernyanyi, oke? Sangat populer. Direktur Y2 tiket ini. Aku beli dengan susah payah setelah minta bantuan temanku. Aku datang ke sini khusus untuk minta maaf padamu. Maafkan aku. Aku tidak pernah menyangka adikku akan mengubah penampilannya. Menggunakan identitas palsu untuk mendekatimu. Dia benar-benar keterlaluan. Xianian. Direktur Y, apa kamu mendengarku? Tidak ada. Sudah selesai. Jangan dipikirkan. TAPI Mr. Ya, aku benar-benar tidak mengerti. Katamu, kamu sudah mencari gadis yang ada di pikiranmu. Jadi apa yang dilakukan Yi Xiaomian? Bisa membuatmu salah mengiranya. Dia adalah gadis yang kamu cari. Hei, jangan berhenti. Hei, biarkan aku bicara dengan adikku. Hei adik. Kenapa kamu pergi? Hei, terus bernyanyi. Kenapa? Hei, terus bernyanyi. Kami masih mendengarkan. Hei, ayo pergi adik. Jangan panggil aku dengan mesra.
Aku tidak ingin bersama dengan seorang pengamen jalanan. Hubungan seperti apa? Yi Xiaomian, inikah caramu membayar denda? Kalau saja aku tahu ini sebelumnya. Kenapa kamu susah payah masuk sekolah musik? Bukankah lebih baik kalau kamu saja keluar lebih awal dan Tunggu mempermalukan dirimu? sebentar, tunggu dulu. Bagaimana kamu tahu Yi Xiaomian harus membayar denda karena melanggar kontrak? Apakah itu urusanmu? Kamu dan Yi Xiaomian benar-benar tidak terpisahkan. Jangan khawatirkan bagaimana aku tahu ini. Tapi aku lihat kalian berdua menikmatinya. Maka aku memberkatimu. Yi Xiaomian, apa kamu kekurangan uang? Aku akan transfer ke rekeningmu besok. Yi Xiaomian tidak peduli dengan uangmu. Kamu juga tidak diterima di sini. Tolong pergi. Kamu mengusirku, Bai Yutong, percaya atau tidak aku akan meneleponmu sekarang juga. Pergi dari sini. Pukul Yutong. Saiki. Jangan keterlaluan. Mr. Ye. Aku benar-benar minta maaf atas kejadian yang lalu, Hao Xuan. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan aku. Sebenarnya kali ini bukan salah Yi Xiaomei. Kamu juga tahu, sebelumnya kamu tidak punya kesan baik terhadap Yi Xiaomei. Jadi kupikir aku tidak perlu mengatakannya. Kamu harus tahu betapa pentingnya gadis itu bagiku. Sudah larut. Filmnya sebentar lagi mulai. Hah? Sejak aku bertemu Yi Xiaomian, aku tahu aku tidak bisa menonton film hari ini. Kenapa dia tampil di jalanan? Apa yang sebenarnya terjadi? Yi Xiaomian mengundurkan diri dari kompetisi di tengah jalan, berutang 300.000 yuan kepada Grand Theater sebagai ganti rugi, dan sudah kadaluarsa. Dia harus membayar kembali uangnya. Sesederhana itu. Mereka meminta ganti rugi saat Dahua Street sedang direnovasi. Apa ini ada hubungannya dengan permintaanmu agar dia menjual rumah? Bisa dibilang begitu. Bisa juga dibilang tidak ada hubungannya. Tugasku adalah membuatnya menandatangani perjanjian penjualan rumah. Tugasnya adalah membayar ganti rugi. Ini hal yang adil. Tapi rumah tua itu sangat penting baginya. Direktur Ye. Aku harus mengingatkanmu. Kamu sekarang, aku berbicara atas nama Yi Xiaomian, orang yang kamu benci. Atau, kamu sudah menganggapnya sebagai pengganti kekasih impianmu. Atau kamu percaya apa yang dikatakan Bai Yutong? Percaya bahwa dia adalah orang yang kamu cari. Aku hanya berpikir, jangan agresif hari ini. Kalian adalah saudara perempuan. Tumbuh bersama. Dia sudah membuka kios. Maukah dia digusur? Bagaimana jika yang digusur itu aku? Kalau aku tidak punya pekerjaan, siapa yang akan kasihan padaku? Aku tidak naif sepertimu. Menunggu cinta selama 5 tahun. Tapi aku bahkan tidak tahu nama gadis itu. Kalau bukan karena gadis itu, tidak akan ada Ye Hang Xuan hari ini. Film hari ini, lebih baik kamu tonton sendiri. Permisi. Ye Hao Xuan, aku tidak peduli siapa yang kamu tunggu, siapa yang kamu cintai. Akan segera kutunjukkan padamu betapa kekanak-kanakan cintamu.